Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Ketika peserta didik tidak mencapai KKM, saya akan merasa gagal, sehingga saya harus menuntut mereka untuk menyelesaikan materi sampai berhasil. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada peserta didik tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut. Lembaran kertas putih tersebut menjadi tugas kita guru untuk mengisinya sesuai dengan keinginan kita. Guru adalah sumber ilmu bagi peserta didik, sehingga saya harus berusaha memberikan pengetahuan sepenuhnya kepada peserta didik tanpa harus mereka melakukan eksplorasi pembelajaran pada sumber lain. Saya juga percaya bahwa pembelajaran paling berhasil adalah pembelajaran di dalam kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan dan didesain untuk belajar aktif, sehingga dalam kelas anak akan lebih konsentrasi dan mudah untuk dikuasai dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan semakin berubah. Saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh. Namun coretan-coretannya adalah sifat dasar anak itu sendiri, baik dan buruk, yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Namun, kita tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkan saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke tutwuri handayani. Artinya, di belakang harus memberikan dorongan dan memberikan kebebasan kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala konsepnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta pada proses pembelajaran kita. Saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek-aspek yakni budi pekerti, di mana budi pekerti adalah rambu-rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak harus selalu di kelas. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita berikan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Alam telah menyediakan berbagai macam ilmu, di mana tugas kita sebagai pendidik menuntunnya agar peserta didik dapat belajar dari lingkungan alam sekitar.
Hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan Merdeka Belajar. Saya akan berkolaborasi dengan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam memberikan kebebasan, kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah. Dengan menanamkan budi pekerti melalui pembiasan-pembiasan yang baik sebelum memulai proses dan dalam mengakhiri proses pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Sehingga dengan dukungan tersebut, apapun bentuk kegiatan yang berpihak kepada peserta didik dapat dilaksanakan secara maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru